panas. Iya. Gitu. Panas kadang di depan panas terus. Oh, panas. kayak apa lagi panas-panasnya cuaca kita sambil makan es krim jadi dingin. Iya. Iya sih kalau setelah atau sebelum musis. Nah, Musis adalah musis adalah Apa ya? sangat excited sepertinya menyebutkannya. Kayaknya ada sesuatu nih. Ada sesuatu di adalah musis. konflik pertama yang membuat perpecahan ini gitu. Lagi sama kita di PNS Podcast Nanya Siswa. Kali ini kita kedatangan tamu yang menarik loh. Kedatangan tamu dari 2 bintang tamu, yaitu dari ketua organisasi. Kau tahu? organisasi apa nih? Ada organisasi di sekolah itu kan ada 2 ya. Setahu aku ada organisasi OSIS dan MPK. Oh gitu. Jadi di mana nih bintang tamunya? Oh ini. Jadi selamat datang nih buat kakak OSIS dan kakak MPK. Sebelumnya boleh kakak untuk memperkenalkan diri dulu sama penonton? Boleh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Arsilia Elanauri. Di SMA Negeri 1 Cisarua ini aku sebagai ketua OSIS. Oke, halo semuanya. Saya Fatia Alfa Zahra. Di sekolah ini saya sebagai ketua umum MPK. Oke. Gitu. Jadi kakak ini gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Seneng gak sih sama kita diundang ke podcast ini? Seneng banget Seneng ya, dong. tapi ada deg-degannya juga. Iya. Deg-degan. Gak apa-apa kak, Deg-degan. santai aja, santai aja. Kita gak akan menanyakan hal-hal yang pribadi kok. Oh iya. BTW podcast ini program baru loh dari sekolah kita. Iya, Keren. Nanti juga kita kan bakal mempublikasi ini kan di YouTube. Nah jangan lupa nih kakak-kakak OSIS sama MPK-nya silahkan ditonton lah ya. Gitu. Iya, boleh. Episode pertama kita udah ditonton belum sih? Sudah dong. Apa tuh? Coba kalau udah ditonton itu tentang apa sih kak? Yang itu gak sih yang lulusan terbaik itu loh. Oh yang iya Raja Ratu sih, itu Raja loh. Ratu itu. Coba nih kayaknya yang kakak ini nih Kayaknya yang hijau belum deh yang belum Hijau, nonton. jadi hijau. Maksudnya kak Arsil udah nonton belum? Kebetulan baru berapa menit ya nontonnya gitu Ya ya. ada gak apa-apa tapi nanti episode ini mah pasti di Pasti streaming tonton dong. lah ya. Di-share juga. Pasti di-share juga ke sosial media. Oke, jadi kita coba langsung masuk ke pertanyaannya aja nih. Sebenarnya kakak OSIS dan MPK ini berperan sebagai apa sih di organisasi kalian masing-masing kan? Di sekolah gitu ya, Nah. di sekolah kita. Jelas kan sebagai ketua OSIS dan ketua MPK, tapi peran yang sesungguhnya gitu merasa menjadi bagaimana? Dari mana nih? Dari mana dulu? Dari kakak Silakan yang mana yang dulu? mana dulu? Oke, kalau untuk sebagai ketua MPK, tapi saya juga didampingi oleh rekan saya. Karena di MPK itu ketuanya ada 3 ya, ada ketua umum, ketua 1 dan ketua 2. Ketua MPK itu ya tentunya memimpin, mengkoordinasi, lalu harus gimana ya supaya kita tuh bisa menjadikan anak-anak juga nyaman sama cara memimpin kita. Terus kita juga harus bekerja sama juga dengan OSIS. Kita juga harus ya walaupun bekerja samanya juga nggak selamanya
apa ya, akur ya. Oh. Walaupun pasti ada gitu sindiran-sindiran, Seperti kritikan-kritikan. konflik gitu ya. Gitu ya. Tapi ya itu sih peranan kita ya pasti akan berhubungan dekat dengan OSIS, dengan siswa, dengan ekstrakurikuler juga. Padahal baru mulai udah agak panas gitu ya. Oke, buat si kakak yang Kak Arsyil ini gimana nih Kak Arsyil? Kalau aku sendiri merasanya itu aku di sekolah ini sebagai ya ketua OSIS ya pasti gitu. Peran aku di OSIS itu sendiri sih gimana caranya aku harus bisa ngajak semua siswa dan semua anak-anak organisasi itu bisa merasa nyaman di sekolah ini, khususnya untuk anak-anak organisasi di organisasi itu sendiri. Dan juga bagaimana cara kita bisa mewujudkan visi misi dari sekolah itu dan juga dari organisasi itu sendiri gitu. Oh gitu. Kira-kira kan tentunya kalau kita berorganisasi tentunya apa ya, suka ada kendala gitu ya. Kendalanya apa sih? BTW dari Kak Arsy dulu atau dari Kak Fatia dulu? Boleh dari aku dulu ya. Kalau kendala itu sebenarnya banyak banget kendalanya. Cuman yang aku bakal kasih tahu sih yang pertama itu dari kekompakan kita. Sebenarnya pasti di semua organisasi itu gak ada yang sempurna pasti. Walaupun sempurnanya organisasi pasti ada lah ya. Nah contohnya di OSIS ini tidak semua anggota yang ada di organisasi OSIS ini tuh aktif kan. Jadi bagaimana caranya kita aku pribadi bisa mengajak lagi anggota tersebut biar lebih aktif lagi di organisasi ini gitu. Terus kendalanya juga soal ada nggak sih ada anggota yang suka jalan sendiri gitu, gak mau ngikutin kata ketua atau siapa? Cuman aku lagi berusaha. Kalau soal kayak misalkan dia mungkin ada masanya dia lagi bosen di organisasi atau lagi pengen istirahat lah, tanda kutip istirahat. Jadi aku ngasih istirahat dulu ke mereka, ya udah boleh gitu ya. Cuman kan namanya organisasi itu harus ada tanggung jawabnya. Iya betul. Gimana caranya dia itu harus masih inget gitu sama tanggung jawabnya di organisasi itu sendiri. Dan kendala yang lainnya itu soal Apa tuh? Dana? bukan ya, udah ke situ ya. Siapa tahu? Waktu pelaksanaan acara yang mendadak. Oh, semancis mendadak Tahu bulan. Iya, dadakan. Enggak dadakan kan semancis. Iya, tapi aku itu bangganya sama anak OSIS dan MPK itu, mereka bisa melaksanakan acara dengan waktu yang Semepet itu. Gitu. Dengan kendala yang Dengan banyak kendala. juga. Tapi biasanya juga yang kayak masih banyak komplainan Pasti, gitu kan ya. kadang kan suka kan orang suka apa ya, pastilah gak merasa puas gitu ya, pasti ada kayak gitu. Jadi kadang suka masih ada komentar kayak kok kayak gini sih, padahal itu tuh kita tuh berusaha kayak untuk ya Allah, aku juga pengen Saking pas aja ya. saking pasanya ya Allah semoga dilancarin aja gitu, udah terserah mau komentar kayak gimana pun. Tapi biasanya kalau misalkan kita kalian dikasih komentar buruk dari siswa atau orang lain gitu tentang kinerja OSIS dan MPK, biasanya gimana sih kalian meresponnya gitu, menanggapinya? Ya diterima dulu aja. Siapa tahu dari si kritikan itu, keluhan itu, atau mungkin sindiran-sindiran dari siswa yang gak puas sama kinerja kita itu bisa jadi evaluasi buat kita sendiri supaya kita tuh bisa meningkatkan kinerja kita. Gitu. Karena pasti mereka juga bilang kayak gitu ada apa ya, hal yang kurang nyaman di diri mereka yang mungkin disebabkan oleh kita sendiri. Berarti kan tadi dari Kak Arsyil sendiri dari OSISnya itu kendalanya ya. Mungkin ingin merubah apa ya? Pandangan orang terhadap OSIS Majapahit itu jadi OSIS milenial gitu kan. Kalau untuk Kak Fatia di MPK gimana nih Kak? Di MPK kebetulan karena di tahun aku ini ada beberapa kegiatan yang baru, jadi otomatis ada kendala yang baru juga. Kebetulan di tahun ini ada program yang baru namanya pembinaan. Pembinaan itu kan kayak apa ya, bukan seminar tapi penyampaian materi gitu. Memang di hari pertama itu antusiasmenya cukup tinggi, tapi
di bulan-bulan berikutnya antusiasmenya pasti menurun kan, karena ya mungkin pesertanya juga bosan. Nah itu kendalanya. Jadi kita harus memutar otak gimana caranya supaya si peserta ini tuh mau tetap ada di pembinaan sampai pembinaan kapanpun itu. Oke. Cuman itu emang susah sih. Gitu. Terus kekompakan juga. Tuh. Kendalanya masih sama ya berarti ya? Iya masih sama lah ya. Boleh nggak sih kalau saya sedikit nyindir gitu? Apa tuh? Kalau misalkan gini ya, kadang gitu ya, suka ada gini organisasi MPK itu nggak kerja gitu. Nah, Banyak sih? pandangan seperti Ya, itu. gimana Ya, sih? banyak banget. Ini sama halnya dengan anggapan, mungkin kalian tahu ya, OSIS suka dianggap babu. Iya. Nah, itu sama. Sebenarnya sama kayak anggapan-anggapan seperti itu, cuman MPK itu kan badan legislatif. Jadi daripada bekerja secara fisik, dia lebih banyak bekerja secara pikiran. Ya contohnya kayak sidang. Sidang kan ya itu gimana caranya kita menjalankan sidang dong, bukan yang kayak terlihat oleh orang lain seperti apa. Jadi mungkin pemahaman orang-orang juga belum banyak yang tahu MPK itu apa sih. Tugas. Iya, Mungkin mereka hanya secara kasarnya kayak DPR dan Presiden mungkin. iya, seperti itu. Jadi mereka hanya tahu MPK itu badan yang menyalurkan aspirasi. Jadi seharusnya mereka harus selalu ada dengan siswa, mereka harus selalu ngobrol dengan siswa. Padahal tugas MPK itu banyak yang lebih penting daripada itu. Kayak gitu. Nah, Oke. apa lagi ya? Mungkin apa sih perbedaan OSIS dan MPK biar siswa-siswa jelas tahu, jangan sampai ada narasi yang bilang OSIS itu babu, MPK itu kurang kerja. Iya. Oke, apa Atau misalkan kayak perbedaan antara OSIS dan MPK, dan misalnya OSIS dengan organisasi lain atau MPK dengan organisasi lain. Kenapa nggak sama-sama equal? Mungkin kalau untuk OSIS itu kan OSIS ya sebagai wadah yang untuk memfasilitasi siswanya itu bekerja sesuai tugasnya masing-masing pastinya. Jadi kalau misalkan buat kalian nih yang suka gitu, suka kerja kayak gitu, kerja fisiknya gitu ya di OSIS gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa kayak MPK itu gak kerja, karena maksudnya kita juga sama-sama Punya tugas Punya masing-masing. tupoksinya masing-masing Betul, itu jadinya misalkan OSIS baru itu sebenarnya enggak, dan MPK gak kerja itu enggak banget kan, Enggak banget. gitu ya. Pick me biasanya yang ngomong kayak gitu. Piki. Kalau misalkan gini ya, kira boleh kan? Iya, silakan. Susah gini, ternyata narasi kayak gitu tuh yang bilangnya itu anggota kalian sendiri. Nah, gimana sih? Mungkin kalau untuk OSIS itu kan OSIS ya sebagai wadah yang untuk memfasilitasi siswanya itu bekerja sesuai tugasnya masing-masing pastinya. Jadi kalau misalkan buat kalian nih yang suka gitu, suka kerja kayak gitu, kerja fisiknya gitu ya di OSIS gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa kayak MPK itu gak kerja, karena maksudnya kita juga sama-sama Punya tugas Punya masing-masing. tupoksinya masing-masing Betul, itu jadinya misalkan OSIS baru itu sebenarnya enggak, dan MPK gak kerja itu enggak banget kan, Enggak banget. gitu ya. Pick me biasanya yang ngomong kayak gitu. Piki. Kalau misalkan gini ya, kira boleh kan? Iya, silakan. Susah gini, ternyata narasi kayak gitu tuh yang bilangnya itu anggota kalian sendiri. Nah, gimana sih buat menjelaskannya ke anggota kita yang agak sedikit purba mungkin dibilang. Buat aku sih ya, aku tuh emang anti banget sama orang yang kayak apa ya, itu tuh pengucapan yang menurut aku gak penting. Maksudnya kalian tuh udah tahu sendiri, udah pernah dikasih tahu berapa kali, cuma itu selalu dilakukan berulang-ulang. Kayak misalkan yang nyebutin kayak MPK yang gak kerja tadi. Jadi aku tuh kayak lebih baik meninggalkan gitu loh. Kayak apa sih, gak penting. Maksudnya udah gak zaman lagi berpikiran seperti itu. Kayak misalkan OSIS babu yang kayak gitu. Jadi aku tuh kayak lebih baik memang aku kasih tahu misalkan apa sih maksudnya nggak kayak gitu kenyataannya gitu di dunia MPK OSIS itu gitu. Cuman kalau aku sih lebih kayak bodoh amat, jadinya kayak ya udah aku terima, cuman aku juga negur. Kalau dari kapatnya gimana? Oke, pernah kejadian sebenarnya, tapi bukan kayak lebih ke meledek sih, cuman merekanya kayak bertanya mungkin dengan bahasa yang kurang baik gitu ya. Jadi kesan itu kayak agak sedikit menghina atau mungkin meledek.
kalau yang saya lakukan dengan rekan-rekan saya itu kemarin kaderisasi, menjelaskan kembali apa itu MPK dan menjelaskan kembali hubungan MPK dan OSIS supaya mereka juga tidak salah gitu kan. Apalagi kan nanti setelah kita purna mereka kan yang menjalani, jadi takutnya mereka belum paham, makanya kita jelaskan lagi. Dan alhamdulillahnya sampai detik ini mereka paham, walaupun pahamnya itu nggak langsung, tapi ya secara berangsur-angsur mereka udah paham. Nah, kalau misalnya tadi kan Kak Arsi udah nih perbedaannya sama MPK dan per-eskul lain. Kalau misalnya dari MPK sendiri, apa sih yang membedakan gitu? MPK dengan eskul atau organisasi kayak OSIS dan OSIS. Oke, kalau MPK itu adalah organisasi legislatif. MPK ini ya seperti yang kita tahu ya paling berhubungan dengan OSIS. Contohnya kayak di program kerjanya aja kan ada MUSIS dan Doktermas, itu kan untuk memfasilitasi OSIS kan. Lalu untuk menyalurkan aspirasi, walaupun sebenarnya tidak hanya itu dan bukan itu yang utama sebenarnya. Menurut saya ya, walaupun ya ini mungkin untuk orang lain itu yang utama, tapi menurut saya itu bukan yang utama. Tapi kalau selain menyalurkan aspirasi, mengkritik, mengevaluasi, membimbing, kita juga harus menemani OSIS. Ya walaupun pasti ada kritikan yang kita berikan dan kritikan itu mungkin belum belum pasti diterima, tapi itu tugas kita. Tuh. Bisa Dan diterima, bisa tidak. Ya, tapi itu tidak masalah kan? Tidak masalah kan? Iya. Iya, jadi apa lagi ya untuk perbedaannya dengan ekskul. Kalau perbedaan dengan ekskul udah jelas ya, kita bukan ekstrakurikuler, kita organisasi. Terus tapi ada hubungannya juga. MPK itu ada komisinya yang dia berhubungan dengan ekstrakurikuler. Tapi sejauh ini belum terlalu berkembang. Perbedaannya ya seperti itu kan. Kalau ekstrakurikuler biasanya kayak ada latihan-latihan, kita organisasi aja yang menjalankan program kerja. Umum kan kita dengar ada kaderisasi buat anggota baru OSIS MPK. Nah, bagaimana sih perkembangan kaderisasi itu dan syaratnya apa aja sih biar memenuhi kriteria bahwa sebagai anggota OSIS MPK? Kriteria gimana dari kakak-kakak? Kalau dari aku sih kriteria berorganisasi itu yang pertama sih dia bisa memimpin dan juga harus bisa menerima saran-saran dari kita. Karena mau gimana pun organisasi itu tempatnya menerima saran-saran dari semua siswa. Jadi mau dikritik seperti apapun kita tuh harus menerima dan kita juga harus bisa mewujudkan program kerja apa yang siswa sekolah ini tuh inginkan kayak gitu. Terus kalau untuk persyaratannya itu kayaknya harus mau kerja sih. Walaupun sebenarnya tapi kadang suka masih ada yang kayak gini sih ya, kayak malas-malasan kayak gitu. Tapi aku terima sih, gak apa, yang penting mereka sudah menimbang waktunya, pikirannya, dan juga kayak mereka udah mau pulang sore juga itu udah bener-bener aku effort gitu ya. effort banget gitu. Jadi kalau mau jadi anggota OSIS harus effort. Betul. Terus Apa lagi? Kalau di MPK yang paling utama kan tadi kalau OSIS harus mau kerja. Iya. Kalau di MPK harus mau mikir. Iya, karena mengadakan musyawarah siswa seketos itu harus mikir sih. Karena kalau misalnya fisiknya itu nggak terlalu banyak, tapi mikirnya sih banyak. Jadi harus mau mikir. mikil gitu ya. Terus ya tentunya harus komitmen, konsisten. Dan MPK itu menerima MPK seperti apa gitu. Lebih kalau misalkan kita tarik kesimpulan secara sederhananya mungkin yang berattitude ya, baik, sopan, dan juga bisa mempertanggungjawabkan kalau ketika dia diberikan jabatan gitu. Iya. Dan juga kan organisasi OSIS MPK gitu ya kan sebagai organisasi pertama juga di sekolah yang paling terpandang lah ya, bisa disebutnya dari Paling tinggi mungkin. iya gitu ya. Jadi tolong Menjaga nama baik. semaksimal mungkin tolong jaga attitude-nya. Itu yang paling penting. Karena sepinter apapun, sebisa apapun kamu kerja, tapi kalau misalnya attitude-nya kurang kan, tetap aja ya nanti bisa berimbas sama organisasinya. Nah, kalau misalnya untuk tantangannya sendiri nih buat di OSIS gimana sih tantangannya? Apakah ada
misalnya nih kalau misalnya di OSIS kita bisa bikin tren pakai lagu High School in Jakarta gitu, atau misalnya dari MPK nih tantangannya kalau di MPK tuh nanti kalian bakal mendapat ini saja kayak Soal masalahnya apa? Kalau tidak ada masalah, gimana? Oh iya, sebelum dijawab pernah nggak sih waktu kalian ngadain kegiatan gitu susah banget nyuruh siswa-siswanya ayo ke lapangan, ayo musola, gimana sih? Kendala pertama. Kendala utama ya. Iya. Sangat kompak tuh Jadi ya. masanya yang paling penting ya itu ya. Iya. Paling penting antusiasme dari Nah, siswa. tapi itu dari susah. dari ininya gimana nih? Mengatasi itunya gimana nih? Kalau aku keliling semua sekolahan terus enggak. Jadi kita pertama karena nggak mau disebut angkatan apa? Majapahit. Jadinya kita membuat promosi suatu kegiatan tersebut seunik-uniknya dan semenarik mungkin. Kayak bikin video Iya, gitu. Video gitu. Dan itu sebenarnya kayak program yang baru gitu, kayak membuat teaser kayak kegiatan gitu. Dan juga sih kita harus bawel ya kalau buat kegiatan tuh harus mau capek dan mau bawel juga. Dan gimana caranya kita bisa ngajak anak-anak itu, kita harus bikin nyaman dulu anak-anaknya dan bikin apa ya, mereka tuh bisa kayak ih ini acara kayaknya seru banget, jadi mereka tuh mau gitu. Jadi menanti-nanti acara ini. Nanti acaranya berarti gimana caranya bikin teasernya juga harus Semenarik mungkin. Oke, Deka, Patnya gimana? Kendala ya. Kalau yang saya rasakan apa ya, pribadi sih waktu. Iya, jadi bukan berarti saya yang nggak punya waktu atau so sibuk, tapi saya harus bisa menyesuaikan dengan waktu rekan-rekan yang lain, dan itu kadang susah banget. Dalam seminggu itu kadang saya bisanya hari Rabu, tapi teman-teman saya nggak ada yang bisa hari Rabu, kayak gitu. Jadi waktunya susah. Karena waktunya susah, otomatis komunikasi juga terkendala. Iya, dan perkembangan misalnya perkembangan program kerja atau perkembangan kegiatan yang akan dilaksanakan juga terkendala. Jadi Terhambat. Iya, Tapi terhambat. terkendalanya itu, tapi MPK tetap menjalankan tugasnya dengan baik bukannya? Iya, alhamdulillah. Ya walaupun pasti ada kekurangan ya. Iya, dan tantangannya Ada juga itu tantangan. Gak ada yang sempurna. Iya, betul. Gak ada yang sempurna. Tantangan yang Tapi saya salut sih ke MPK gitu. iya. The best. Gitu, nggak mau kan? Iya sih, gak apa-apa. Dan ada satu tantangan lagi. Kita tuh tantangan untuk melaksanakan suatu program kerja itu tuh adalah kalau harus mencapai ekspektasi aku. Jadi kalau misalkan ada yang kurang mencapai ekspektasi aku yang harus turun gitu. Tapi itu sebenarnya nggak sehat, nggak boleh. Oke. Tapi aku menyalurkan kepada anak-anak aku gitu ya. Kayak ayo gitu. Kayaknya scene ini wajib ditonton sama ketua sekdinya sih. ketua komisi sekdi, juga peka ketua dong. divisi ya. Iya. Tonton. Ini keluh kesah ketuanya. Tapi tenang aja, aku sayang kalian. Ya Saya. tentu sih itu mah ya. Iya. Oke nih. Kalau Kalau misalnya bentar. Kayaknya ada sih. Enggak, tapi kalian juga dari tadi kompak ya. Mending Kita kan emang ada Nempel hubungan. banget. Emang ada hubungan. Ini Oh, gini. Bestie. Oh, Bestie best. Emang kali ya. nggak boleh ya ada hubungan? Oh boleh. Boleh. Oke. Ini. Kita kan ada suatu acara misalkan acara kegiatan di sekolah. Tapi siswanya kurang berpartisipasi apa gimana ya? Kurang enak lah dia, siswanya kurang menganggap baik acara itu. Tapi kalau misalkan ada acara di luar, dia sangat bersemangat buat acara di luar. Nah, sakit hati nggak sih kalau digituin sama siswa-siswa? Kayak baru-baru. Kalau Iya, aku iya, sih iya, mikirnya kayaknya ini ada yang salah deh di kitanya ya. Iya. Kayak ada apa sih? Kayak kok mereka tuh kurang excited terus setiap acara di kitanya gitu sih. Aku kadang suka mikir kayak gitu. Bahan evaluasi juga sih itu pasti. Jadi kita juga harus tahu apa yang mereka inginkan Iya. di sekolah ini harus kayak gimana. Yang paling sulit itu sih. Kita harus tahu apa sih sebenarnya yang kalian pengen tuh. Apa yang betul, kalian apa. pengen. Komen di bawah. Komen di bawah. yang kalian Komen di bawah pengen. Ya, jadi mau apa kita silahkan hubungi Kak Arsil dan Kak Fatia. Oke. Nah, kalau misalnya nih, untuk kan setiap organisasi nggak ada yang sempurna. Iya. Nah, karena OSIS dan MPK itu yang paling dekat,
apa sih konflik yang ada di OSIS dan MPK? Pernah ada konflik gak sih besar atau kecil gitu? Yang Kita sekira-kiranya buka-bukaan aja boleh gak sih? maksudnya kayak yang sekira-kiranya karena kan kita di sini siapa tahu bisa menemukan jalan keluarnya dong. Maksudnya di antara OSIS dan MPK biasanya kan kalau dari luar kan biasanya kayak rada berbentrokan Kasih gitu. tahu orang awam gitu, OSIS MPK itu kan sangat kuat gitu. Nah. Sampai ada slogan apa sih? Oska itu. Iya, kerja itu. Oh, si paling kerja Pernah ternyata. purpose gak sih? Pernah enggak, tapi sesak napas. Kalau aku Iya. sih stres. Remuk gitu. Iya. Mati berdiri. Tapi kan slogan anak semajis itu gak boleh punya mental tempe kan. Jadinya mental baja. Nono. Kuat. Nah, kalau misalnya di konfliknya itu nih antara dua organisasi ini ada gak sih? Dan biasanya boleh sebut merek gak sih yang memulai konflik? Apa jangan? Ya sebenarnya kita juga nggak tahu. Nggak tahu yang mau itu dan apa. Jadi yang kenapa bisa ada konflik itu, kenapa kita yang nggak bikin tahu. panas tuh sebenarnya apa sih Iya, gitu. tapi kita tuh entah kenapa Iya. ke bawah ke bawah. ya. Jadi kayak terobos aja lah gitu. Maksudnya kalau ada anak-anak OSIS dan anak-anak MPK yang misalnya berbeda pendapat. Iya. Nah, apakah kalian juga akan terobos lah anak gue nih misalnya gitu atau gimana? Membela. Membela ya. Walaupun salah ya bela aja Bela tuh. aja. Biasanya perangnya perang dingin atau perang yang secara nyata gitu. Dingin gak sih? Perang dingin sih Dingin kayaknya. tapi kadang panas. Iya. Gitu. Panas kadang di depan panas terus Oh, panas. kayak apa lagi panas-panas cuaca. Iya. Kita sambil makan es krim jadi dingin. Iya. Betulnya sih kalau setelah atau sebelum musis. Nah, biasanya. Nah, Musis adalah ajang musis adalah Apa ya? sangat excited sepertinya menyebutkannya. Kayaknya ada sesuatu nih. Ada sesuatu di adalah musis. konflik pertama yang membuat perpecahan ini gitu. Iya, betul. Jadi kadang boleh sebut gak ya? Boleh, boleh Kan, silakan. Inisial nih atau adalah apa? misalkan nih, kan kita udah bener-bener gini banget kan sama mereka. Itu kadang ada anak mereka yang ngomong kayak gini, gitu. Aduh kita tuh udah akur ya, gak mau musis tuh boleh gak sih musis dihilangin? Karena itu tuh sebab pertama kita tuh berpecah belah gitu. Mungkin saking takutnya sama musis. Emang di musis ada apa sih? Musis? Aduh gimana ya? Kalian teh ngapain sih di musis? Ada biasanya itu ada palu sidang. Iya. Iya, gitu. Yang paling mereka takut tuh palu Palu sidang. Kayak vonis gitu. Tek, tek. Nah, Oh. kalau udah bunyi setuju itu katanya ketua sekbi itu kayak bucat bisul. Seperti dilahirkan kembali Iya. gitu. Karena mungkin dari OSISnya ada pemaparan materi atau Iya kan, pemaparan program program kerja. Dan itu pasti mereka tuh kayak yang paling mereka takut itu kritikannya sih pasti gitu. Jadinya kadang suka yang rada sebab perpecah belahan tuh itunya sih. Padahal kan di MPK juga memang tugasnya untuk menyalurkan pendapat kepada OSIS. Iya, gitu. Cuman mungkin kadang Masih ada OSISnya yang deg-degan belum bisa gitu. menerima. Ih, tapi jujur aja sih kalau misalnya kita juga sebagai MPK setiap pengungsi tuh deg-degan juga sih. Iya. Sama deg-degannya. Pasti deg-degan takut salah ngomong. Iya, terus takut kritiknya itu ternyata gak nyambung, takut Iya, juga. OOT gitu ya. Terus apalagi ya biasanya tuh kalau misalnya udah ada yang nangis. Ada yang nangis? Ada yang nangis? Ada Serius? biasanya, tapi Ketua sekbi atau gimana sih? iya biasanya kayak gitu ya. Yang Maksudnya- berdiri di depan Iya. itu biasanya yang dipanggil. Maksudnya gitu. nangis di depan atau Iya, sesudahnya kadang atau ada gimana? yang nangis di depan. Biasanya Saking gemeter mungkin ya. kalau kalian sebagai ketua ya pemimpin gitu, ke anggotanya nangis gitu waktu di musis atau panas gitu ya. Nah, emang biasanya motifnya apa sih anak-anak itu marah nangis gitu tadi? Ya sebenarnya pasti deg-degan sih. Cuman kalau dari apa ya, dari saya sendiri, ya kalau program kerja sudah terlaksanakan ngapain harus khawatir? Tuh. tapi tetap aja nggak sih Overthinking gitu ya. deg-degan Mereka ya kan? overthinking. Iya betul, mungkin Overthinking karena sih. pertanggungjawaban gitu ya. Jadi Kayak Mellow biasanya mellow. asa kayak di padang mahsyar meren ya, Iya, karena gitu. deg-degan mempertanggungjawabkan program-program Program kerja. kerjanya. Kan kalau misalnya ada yang nggak terlaksana, aduh Nah, itu hai, yang gitu. bisa gitu. itu yang bisa tidur tuh gara-gara Iya, itu. Oh, iya. bisa begadang juga mungkin menyusul Overthinking. program kerja gitu. Jadi mereka pas di depan tuh nervous, nangis misalnya. Selain dari masalah itu ada lagi nggak sih masalahnya? Apa ya? Apa ya? Kan tadi yang besar nih, tadi yang besar kan ya. Kalau yang kecilnya apa sih? Kecil-kecil. Hal sekecil gitu.
sepele gitu. Tapi Tapi ada yang provokator dipanas-panasin gitu. Ada nggak sih? Apa nggak ada? Ruangan sih pernah ya. Ruangan ya. Ya, ruangan. Kebetulan ruangan kita masih nyatu, jadinya Iya. emang ruangannya tuh bukannya itu rusos ya? Ruangan OSIS. Nah, itu. Bukan nah, satu itu. bapak ya kita teh. satu bapak, kita satu Satu bapak, bapak. satu ruangan gitu. Cuman masalah kecil kan? Kecil banget kan Nama ruangan. nama ruangan. Rusos ruangan OSIS. Kenapa gak RUPK? Aku kan maksudnya rupak. Ruangan OPK gitu. Maksudnya- Mungkin itu mereka yang Tapi lebih mereka enak dipanggil inginkan. ruang Oscar nggak sih? Iya. Ah, Tapi enggak sih, maksudnya kalau untuk pendapat aku pribadi, misalnya siswa biasa nih, kan emang umumnya di sekolah-sekolah lain itu biasanya emang rusos gitu, ruang karena OSIS. udah terkenal juga namanya Rusos OSIS gitu gitu. kan. Dan memang yang biasanya tampil untuk acara-acara kan OSIS Iya, gitu. betul. Mungkin Ya. kalau diganti jadi rupak gitu. Gimana ya? Kayaknya agak berseberangan deh kayak kalau gitu. Sepertinya ya. Memang berserbangan. Ipa lagi. Kan typo dikit Iya, ngaruh gitu ya. typo dikit nggak ngaruh ya. Nah, kalau misalnya sebentar lagi kan kita bakal ada LTKS nih. Iya. Kira-kira apa nih tips and triknya buat bisa Jangan nurut gitu buat kelas 10. Tolong di Siapin mentalnya ya. Buat kelas 11 dan kelas 10, jangan jangan. jangan dari ibu nih. Jangan ada clue-nya kelas 11 punya- ya. Dengar ya. Bisa? Dengar ya. Siap. Jangan punya mental tempe. Kalau mental Yupi boleh tak? Mental squishy setelah Mental naik kamu negara deh, kembali. Mental busa gimana? Mental Yupi Pokoknya sepertinya yang lembek-lembek gitu nggak boleh ya. Enggak Kayaknya banget iya. sih. Nggak banget. karena mungkin OSIS MPK itu bajak gitu ya. Kayak, Kalian juga harus menyiapkan. Mau tahu banget atau mau tahu aja nih? Cluenya sih harus peka ya. Harus peka. Harus peka sih. terhadap sesama. Jangan lupa ada sirine kematian. Iya. Ya, Sirina. jangan Oh iya. Tapi itu bagian kecil kok. Oh, Kecil, bagian lah, kecil. besar. Itu hanya Iya. 0,001%. Ada yang beda nggak sih buat LDKS sekarang? Harus pasti ada, cuman kita gak akan bongkar di sini dong ya. Rahasia dapur. Rahasia. Banget. Mungkin kalian nanti di LDKS akan bersatu kah atau misalnya akan aku mau MPK OSIS atau kayak gimana? Kalau menurut aku sih kita harus bersatu karena kan untuk kelas 12 nih jangan menyanyiakan waktu terakhir nih, program kerja terakhir yaitu LDKS. Harus bersama-sama terus, dan ingat juga karena ini program terakhir kita harus kompak. Sedih banget ini kuncinya. harus mau kerja karena slogan kita itu kerja. Itu kuncinya. Kayak pemerintahan kita yang sekarang kerja. Takut juga ya. Nah, kalau misalnya sekarang kan udah tuh tips and triknya. Kalau misalnya dari MPK sendiri, Siapin mental. Mantap. Singkat, Padat, padat, jelas. Ya, mental sih. Mental. Udah mental aja. Oke. Pengen ngebahas lagi dong yang ruangan itu pengen dipanasin dikit boleh nggak sih? Oke. Ruangan. masalahnya kan mungkin kedua organisasi ini membutuhkan fasilitas. Maksudnya kan membutuhkan pasti buat ngedit laptop dan lain-lain. Dan mereka juga kalau kumpul kan pasti ya dalam satu ruangan dong. Kira-kira gitu ya. Maksudnya gimana? Adakah yang mau mengalah atau Aziz mau Atau sekolah yang peka gitu kalau anaknya lagi berantem mau dibikinin ruangan. Ruangan. ada batuk gitu? Maaf ya, ini mendadak jadi batuk gitu ya. Benar. Lagi musim sih biasanya. Lagi musim karena cuaca Tapi juga. kita butuh yang ada komputernya ini sih, Pak. Minimal kalau satu ruangan komputer 2. Atau printing yang dut-dutan? Kalau buat ruangan ini yang ada misalkan OSIS yang pengen yang ada tugas kayak misalkan perlu ngeprint atau apa dan yang lainnya lagi nonton YouTube bisa gitu ya. iya. Jadi aduh Masalah. kadang jadi itu Kan masalah. sendiri gak sih ya orangnya? Kadang suka ada yang nyindir kayak ngeprint terus gitu. Mau ngeprint Mau YouTube nonton di HP aja gak sih? Nggak usah kerusas gitu. Bener ya. Udah ada wifi. Iya. Pakai komputer gitu.
dan jadi salah satu apa ya ketakutan kita juga gitu ya, takut disalahgunakan ruangan itu tuh. Kadang-kadang di tengah-tengah pelajaran aku buka pintu kok ada orang terus gitu, jadi kan dipertanyakan kan nih orang tuh masuk kelas nggak sih gitu. Iya gitu, mungkin perselisihannya gitu Iya. mungkin harus segera diselesaikan dengan cara mungkin jalan tengahnya adalah membuat ruangan baru. Iya betul, kita terima kok walaupun cuma kayak 5x5 nggak apa-apa. Lebih gede juga nggak apa-apa loh. Atau mungkin kalau mau ditambahin AC Iya nggak apa-apa, Nah, akan diterima. Hubungi nomor saya di pernah bawah. masuk ke ruangannya, panas banget. Hubungi nomor Saya di pernah bawah. masuk ke ruangannya, panas banget. karena mungkin di dalamnya sedang panas, mungkin emang Buat sih. calon-calon OSIS MPK yang baru nih, kalian udah pernah nyobain masuk kursus belum? Nanti kalau misalkan kalian bakal ngerasain masuk kursus nanti kalau kalian udah keterima gitu buat calon-calon. Di situ banyak harta benda yang apa ya berserakan. yang nitip ini padahal kan mereka Pernah juga kesel nggak sih buat ke eskul yang suka nitip? Gitu? silahkan diungkapkan, Buat kalian berdua nih. Mumpung sebelum kita lengser. silahkan mau lengser ini nggak akan ada yang berani. Aduh, gimana ya? Kan barang-barang OSIS juga kan banyak ya. Jadi please lah, jadi kalau pas mau ada acara teh nyari barang teh susah gitu. Belum lagi Kecampur MPK juga gitu, ya. iya. Di situ. Kecampur. Tapi malah ada eskul lain. Iya. Pengen OSIS numpang. MPK aja ya, OSIS MPK aja barangnya Udah kecampur-campur. campur-campur kesel. Jadi pertentangan gitu buat Apalagi- kita apalagi semua orang ketambah luar, iya gitu. Jadi kayak aduh apa sih Gue gitu. tuh datang ke sini cuma numpang. Gitu. Apa bucat kan kita bolana? Iya. Apa itu? Gak ikutan. Maksudnya apa nih? Tapi ini juga bukannya dititip ya kadang ya? Kadang ini apa ya? Ini bukannya kadang dititip ya? Kayak ini nih. Lain ini. Tapi kita gak lihat kok. Kita gak lihat itu tuh sebab kayak gaib gitu ya. Gak lihat. Cuman nyenggol Nggak dikit kelihatan. apa nih kesenggol Iya, tapi jadi tuh gak kayak, kelihatan. Kadang kita lagi Backingan kita kuat lah daripada kalian. Masa sih? Maksudnya Enggak ya? gini loh, ibu, maksudnya gini loh. Kalau misalnya barang-barang kita kan ini kan dipergunakan juga kan untuk ibu, dan ibu ini meluapkan aspirasinya gitu kan, membutuhkan barang-barang dari kami dong gitu. Jadi numpang dikit gak ngaduh Wil gitu. tapi minimal mikir ya. Tenang. Gak bakal pindah kok. Kita disediain tempatnya lega. AC-nya 3. Terus katanya pernah ada kabar-kabar katanya itu ruang OSIS ya mau dijadiin tempat podcast. Jadi kayak aduh Karena sih sebenarnya Mungkin itu mah bukan dari tim kami. Tim kami itu baru dibentuk. Mungkin dari tim-tim sana. tetangga merennya gitu. Dan sebenarnya kalaupun ruang OSIS dan ruang EPK ditiadakan juga tidak terlalu bermasalah besar mungkin ya, kalau misalnya diganti jadi ruang Mungkin podcast. kita di aula. Bisa jadi mungkin. tapi kita demo gak sih? Iya. Gak apa-apa sih asal kita dikasih ruangan yang lebih luas aja. Ada sofanya Ada boleh. sofanya, Request AC gitu. AC. Oke, karena sering panas. Kadang panas, kadang kan gitu ya jiwa raga. Terus kayak ketambah masuk ruangan panas. Oke. Belum tambah panas kan? Iya. Iya kan. Gimana tadi? Sempit. Iya. Oh, Anggota kita tuh banyak ya. Lebih kecil dari kosan. Ya mungkin itu ya TTA ya. Tapi ya Jangan tetap bersyukur sih. Tetap Tetap bersyukur ya bersyukur. masih difasilitasi, Alhamdulillah banget. didukung. Alhamdulillah banget. Ya cuma bercanda ya Pak, Itu tapi ruangan- boleh lah ya ruangan 1000 diseriuskan. kenangan guys. Iya. Itu ruangan Walaupun 1000 kecil kenangan. tapi Iya. Rumah kedua gak sih? Iya, Iya, betul. bener. Itu rumah kita di sekolah. ya. Terus Oke. Jangan dibahas lah. soalnya kan panas. Panas banget ya, udah kerasa panasnya Itu ya. panasan Gerah ya. banget gitu. Mungkin gitu aja kalau misalnya nih ada mau ngasih pesan dan kesan apa nih sebelum lengser. Khusus buat kelas 11 dan kelas 10. Dari ketua OSIS, dari ketua MPK. Kan biasanya suka ada gini. Saya sedih. Zaman kakak sih lebih sakit ini. Kalau Kamu kita tuh sih gak seberapa. kalau kita nggak mau kayak gitu karena menurut kita sih masalah di organisasi itu pasti kayak gitu. Jadi kayak ya udah lewati aja. Kuncinya lewati. Kunci. Lewati dan adalah kunci. Kunci. Si Kak Patia nih.
Tentunya harus semangat ya. Pasti selain ada kendala di kegiatan, kita juga pasti menerima perkataan-perkataan yang kadang menyakitkan. Itu harus kuat di situ. Terus gak boleh sampai ada apa ya? Ya kalau berantem dikit sama OSIS sih gak apa-apa ya. Tapi jangan sampai kayak komunikasi sama hubungan tuh jadi renggang. Apalagi kalau sampai berantem yang apa ya, mempeributkan hal yang gak penting. Iya, betul. Terkecuali kalau memang apa ya, berantemnya itu masih penting lah ya gitu. Dan mungkin Itu berantemnya boleh. juga diselesaikan secara dewasa. Baik-baik ya, dewasa, kepala dingin. Iya. Terus semangat dan jangan apa ya, jangan tiru hal yang buruk dari kita Iya, gak dari sih? kita. Iya. Aku berharap kalau untuk pesannya gitu ya, untuk angkatan di bawah aku ini yang bentar lagi bakal menjabat, kalian harus lebih oke dari angkatan aku sih. Proaktif Lagi oke. Terus lebih oke, terus kayak pokoknya ambil yang baik-baiknya dari angkatan kita, terus yang buruk-buruknya tolong buang, dan kalau bisa kalian rubah yang buruk-buruknya itu menjadi lebih baik gitu. Mungkin kalau kata orang Sunda mah gitu ya, saya orang Sunda. Iya. Silih asah, silih Asih, si astu. Jangan takut untuk berinovasi. Apalagi tentang program kerja gitu kan. Terus yang paling penting sih di dalam organisasi ini tuh komunikasi. Jangan sampai kita miskomunikasi tuh nggak banget gitu ya buat organisasi ini. Jangan putus komunikasi. Intinya dalam setiap hubungan gitu. Iya. Bagus. Ya. Mungkin ini teh maghrib gitu ya. Kok jadi maghrib ya? Iya, jadi terang sampai Sampai gelap ini. Saking serunya ya. Saking serunya, saking panasnya Iya. gitu. Tapi nih kan kalian itu aktif di organisasi sama eskul gitu ya. Kira-kira buat siswa-siswa yang belum aktif di sekolah, yang diem doang gitu ya, mungkin mau jadi ikut eskul tapi dia malas, apa sih motivasi buat kalian mengajaknya atau memberikan motivasi nih, kamu ikutan dong OSIS, MPK, atau ikutan eskul pramuka, paduan suara, atau nanti mungkin bakal ada klub multimedia. Oke, promosi ya. Ya. Oh, ada klub. Tipsnya gitu. Kayak kamu bakal dapet ini gitu. Kalau eskul tuh bakal mendapatkan apa? Oke, buat teman-teman yang masih nganggur ya istilahnya. Iya. Ya iya sih, emang sekolah di sini tuh kadang banyak yang bilang capek, tugasnya banyak. Tapi di Semancis ini tuh dia punya apa ya, ekstrakurikuler yang banyak, organisasi, punya apa ya, banyak fasilitas. Jadi sayang banget kalau gak dimanfaatin. Iya. Misalnya kayak yang terbaru itu ada gamelan ya. Iya. Nah, itu tuh kayak mungkin iya sih emang pulangnya sore jadinya, udah pulang sore tambah sore, udah capek tambah capek, tapi kita jadi punya skill dan itu bisa aja kita pakai buat setelah lulus nanti. Di dunia kerja. Iya, Iya. apalagi yang senang dengan dunia musik gitu. Dan gak cuma musik gak sih, banyak yang lainnya kayak kesehatan, misalnya PMR, atau mungkin Tari. iya tari. Jadi Semancis tuh banyak banget hal yang menarik untuk diulik, jadi sayang banget kalau nggak ikutan. Aku ngerasa gitu ya, kalau dari aku sendiri sih kayak aku tuh awalnya kan bener-bener pengangguran banget. Iya, gak punya Terus eskul. gak punya ekskul Gak apa-apa, sih? gak masuk organisasi, nol lab banget. Terus aku masuk ke Semancis, terus aku ikutan OSIS organisasi, dan kayak alhamdulillah di situ kayak aku tuh bisa berkembang, dan sampai saat ini kayak aku ikutan padus, ternyata aku tuh ngerasa aku tuh ternyata cukup berkualitas gitu ya. Hidup di dunia ini gak terlalu beban-beban amat gitu ya. Terus jadi kayak buat kalian yang pengen tahu sebenarnya aku tuh bisa apa sih, Cobain aja eskul sebenarnya aku tuh satu-satu gitu. berkualitas gak sih gitu. Dicoba Boleh dulu kalian aja. tuh harus bisa keluar dari zona nyaman kalian. Ya mungkin ketika sedikit memberikan nasihat mungkin ya, ketika kita belum mengetahui apa skill kita, passion kita, mungkin bisa dicoba dengan ikut organisasi Itu betul. atau eskul. Betul. Karena di sekolah kita tercinta ini kurang lebih ada 16 eskul dan 2 organisasi yang dibawahi oleh kesiswaan. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung bakat dan minat kalian di mana, cobain aja satu-satu eskulnya. Siapa tahu kalian ada yang nyantol kan. Gitu. Nah, sekarang ini kita kita datang gelap pulang gelap ya. Itu pagi apa malam? Itu Subuh ya, Subuh. ini subuh. Nah, mungkin hari ini podcastnya mungkin dicukupkan aja ya. Iya. Makasih buat Kak Arshil dan Kak Fatia Makasih sudah juga, terima menyempatkan kasih juga. waktunya, udah mau ditanya-tanya sama kita, udah mau membagikan
pengalaman-pengalamannya sama kita gitu. Apa ya closingnya? Sampai jumpa lagi di Oke, btw ini episode kedua kita dari PNS. Nah, nanti Kak Ashil kalau misalnya kita bilang sampai jumpa lagi di PNS, jawabnya podcast nanya siswa dadah gitu. Oke, gitu ya. Ya udah gitu aja. Oke. Gitu aja. Oke. Sampai jumpa lagi di PNS Podcast Nanya Siswa. Dadah. Kamera off. Rinai hujan basah